kita beralih ke hal lainnya begitu yang juga menjadi kritik dari masyarakat. Ini adalah terkait dengan anggaran untuk food estate yang tetap masuk ke dalam anggaran prioritas APBN 2024. Padahal program ini juga tidak sedikit begitu yang mengkritik terkait dengan pembangunan food estate ini yang dinilai juga masih cenderung lebih lambat begitu ya dari ekspektasi. Seperti apa Pak Abra Anda melihat hal ini? Iya, pemerintah kan memang dari awal mendesain kebijakan ketahanan pangan ini selain mengandalkan di sektor pertanian dari masyarakat, ya ingin mencoba mengakselerasi ya, produksi pangan nasional melalui kebijakan food estate, artinya secara integrated gitu. Nah, memang kan selama ini tantangannya adalah tidak cukup mudah untuk mencari area ataupun lahan untuk bisa dijadikan lahan pangan, lahan pertanian yang produktif. Nah, akhirnya kan dimulailah sejak awal kajian-kajian untuk mempertimbangkan wilayah-wilayah yang melakukan alih fungsi lahan. Nah, anggaran pun sudah dialokasikan, sumber daya sudah diarahkan ke sana. Nah, tinggal sekarang walaupun pemerintah menghadapi kritik-kritik tadi, saya berpikir pemerintah seharusnya bisa membuktikan di sisa waktu terakhir ini bagaimana hasil dari program food estate ini. Ya pemerintah mestinya tidak boleh mundur, tapi justru membuktikan dari awal hasil kajian yang diyakini bisa meningkatkan produksi pangan nasional, membantu menjaga ketahanan pangan nasional, ya mesti ini menjadi salah satu legasi yang bisa diletakkan oleh pemerintahan periode saat ini, sehingga ketika nanti berhasil program itu patut dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Tetapi kalau misalnya sampai akhir periode ini terbukti tidak menghasilkan apapun atau bahkan bisa kita nilai gagal, artinya ya kebijakan tersebut layak untuk dihentikan, tidak dilanjutkan lagi gitu. Jadi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah saat ini untuk menunjukkan kira-kira bagaimana nanti performa dari program food estate tersebut. Oke, artinya menurut Anda in the meantime memang baiknya semakin digenjot begitu untuk program food estate ini ya Pak Abra. Nah kemudian ketika kita melihat begitu secara keseluruhan tadi ya di tengah beragam kondisi yang ada, volatilitas juga yang ada begitu pergerakan harga energi dan juga kaitannya nanti dengan anggaran untuk subsidi energi. Sementara kita lihat juga untuk target inflasi sendiri ini menarik ya di angka 2,8% begitu bahkan di bawah target dari pemerintah dan juga Bank Indonesia sendiri begitu plus minus 3%. Tapi di satu sisi Anda melihat untuk target inflasi sendiri di angka ini apakah memang cukup realistis Pak Abra? Ya, ya saya melihat secara umum memang cukup realistis. Ini konsisten dengan beberapa indikator tadi pertama terjadi tren penurunan harga komoditas global, kemudian juga sudah meskipun suku bunga acuan bank sentral masih tinggi, tetapi memang ada sinyalemen akan dilakukannya relaksasi. Jadi suku bunga acuan itu akan lambat laun akan menurun gitu. Ini juga sejalan dengan tren perlambatan demand negara-negara maju. Kemudian dari sisi dalam negeri, ini karena pemerintah juga memberikan cukup banyak alokasi anggaran bantalan sosial khususnya subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non energi. Saya pikir ini juga menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif untuk membantu daya beli masyarakat. Nah, jadi memang momentumnya pemerintah saat ini cukup tertolong nih dengan faktor eksternal dan juga faktor di dalam negeri. Sehingga tadi lagi-lagi ketika ini inflasi relatif bisa lebih terkendali di tahun ini dan tahun mendatang, seharusnya ini menjadi momentum besar-besaran untuk melakukan transformasi kebijakan subsidi di segala lini. Karena momentum ini belum tentu bisa terulang lagi dalam waktu dekat. Oke, baik. Tapi menurut Anda tadi key point-nya memang optimis, ini cukup realistis begitu tadi di angka inflasi 2,8% ya untuk target di tahun 2024. Nah kemudian kita lihat juga angka lainnya yang juga menarik untuk defisit anggaran juga diajukan sangat kecil di angka 2,29% ya dari PDB untuk defisit anggaran di tahun 2024 ke depannya. Padahal kita ketahui juga bahwa kemarin ya setelah pandemi defisit anggaran sempat diperlebar, kemudian hanya dalam beberapa waktu saja begitu ya di kisaran angka sekitar 2,29% lagi. Seperti apa tanggapan Anda? Apakah memang possible begitu dengan angka ini? Sekali lagi apakah memang realistis Pak Abra? Iya, ya memang momentum konsolidasi fiskal yang telah dilakukan pemerintah dalam setahun terakhir ini
ya ini mestinya memang menjadi kesempatan juga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki struktural kebijakan fiskal kita, jadi menyimbangkan antara penerimaan dengan belanja, sehingga memang kita berharap defisit yang ditekan itu juga dampak positif untuk menurunkan beban utang kita. Jadi memang dari satu sisi penerimaan negara kita masih terus meningkat ya potensinya, tapi di sisi belanja memang pemerintah harus bisa lebih bisa mendesain kebijakan belanja yang lebih efisien dan efektif. Tadi salah satunya misalkan dengan melalui transformasi subsidi energi. Sehingga dengan defisit yang bisa dibuat lebih rendah, ini kita harapkan beban utang pemerintah termasuk beban bunga utang bisa terus menurun. Nah, ini kan selama ini menjadi kritik publik ya terhadap peningkatan pesat beban utang pemerintah di periode saat ini gitu. Nah, ini mestinya menjadi momentum ke depan untuk beban bunga utang dan beban pokok utang itu bisa terus dikurangi. Oke, baik.